Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Has, NPM 1811060194, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kepada yang terhormat Ibu Rizky Nipsi Ramdini, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DNA fingerprint guna memenuhi tugas individu mata kuliah bioteknologi. DNA fingerprint yang pertama kali diadopsi pada tahun 1985 oleh Alex Jeffreys dari Oxford University. Penemuan Jeffrey ini dapat memberikan metode baru yang dapat mengungkapkan karakteristik dari masing-masing orang dengan penanda gennya, karena dalam setiap tubuh manusia, binatang, serta tanaman dan mikroorganisme terdapat sebuah struktur DNA yang unik. Di Indonesia, DNA fingerprint mencuat namanya sebagai cara identifikasi kejahatan dan korban yang telah hancur. Misalnya terjadi peristiwa peledakan bom di tanah air seperti kasus bom Bali, bom Marriott, peledakan bom di depan kedubes Australia, dan lain sebagainya. Penggunaan informasi DNA fingerprint di Indonesia boleh dibilang masih sangat baru, sedangkan di negara-negara maju hal ini telah biasa dilakukan. DNA fingerprinting adalah suatu pengujian forensik yang melibatkan teknik biologi molekuler untuk mendapatkan profil DNA sejumlah materi uji yang merupakan bahan biologis. Profil DNA ini biasa disebut sebagai sidik jari DNA. Ilmu forensik merupakan gabungan dari hukum dan ilmu pengetahuan. Banyak kasus peradilan yang bergantung pada bukti ilmiah. Sains tidak hanya digunakan untuk menghukum yang bersalah atau membebaskan orang yang tidak bersalah, tetapi juga digunakan untuk mengungkapkan kejahatan. Prinsip DNA fingerprint adalah sebagai mencocokkannya sidik jari seseorang dengan orang lain, hanya saja tidak menggunakan sidik jari, tetapi menggunakan DNA individu karena secara DNA seseorang itu unik dan spesifik. Forensik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu forensis yang berarti dari luar, dan serumpun dengan kata forum yang berarti tempat umum. Sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindakan pidana. Namun di samping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliput sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta sebagai berbagai kejadian untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik, contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya. Identifikasi forensik itu ada dua, yaitu identifikasi komparatif, yaitu apabila tersedia postmortem dan antemortem mengenai ciri-ciri fisik, pakaian, identifikasi khusus berupa tahi lalat, bekas luka atau operasi dan sebagainya dalam suatu komunitas yang terbatas. Yang kedua ada identifikasi rekonstruksi, yaitu apabila tidak tersedia data antemortem dan dalam komunitas yang tidak terbatas. Identifikasi seseorang dapat dipastikan apabila paling sedikit dua metode yang digunakan, memberikan hal yang positif dari 9 metode yang akan dijelaskan berikut. 1. Metode identifikasi visual. 2. Metode identifikasi dokumen. 3. Metode identifikasi properti. 4. Metode identifikasi medik. 5. Metode identifikasi serologik. 6. Metode identifikasi gigi. 7. Metode identifikasi sidik jari. 8. Metode identifikasi DNA, dan selanjutnya 9. Metode eksklusi. Contoh identifikasi. Nah, di sini ada contoh identifikasi, yaitu ada sidik jari dan DNA. Metode analisis DNA fingerprint. Koleksi spesimen, lalu ekstraksi DNA, amplifikasi DNA, dan analisis CTF.
Koleksi spesimen merupakan tahapan awal dalam penelitian analisis forensik dan DNA fingerprint. Sumber DNA dapat berasal dari pakaian kotor, puntung rokok, atau hal lainnya yang menjadi sumber bagi sel manusia yang tertinggal. Nah, adapun prosedur dari koleksi spesimen. Yang pertama ada memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan ini sekali pakai dan harus sering menggantinya. Yang kedua, menggunakan instrumen atau alat. Yang ketiga, menghindari berbicara, bersin, dan batuk untuk mencegah kontaminasi. Yang keempat, menghindari menyentuh apapun sebelum menemukan DNA. Bukti udara sebelum mikroba dapat mengkontaminasi kemasan sampel. Yang keenam, tempat bukti dalam kemasan plastik yang dirancang khusus. Selanjutnya ada ekstraksi DNA. DNA dapat diverifikasi secara kimiawi menggunakan deterjen yang melepaskan materi dari sel yang tidak diinginkan, atau secara mekanis menggunakan tekanan untuk memaksa DNA keluar dari sel. Setelah DNA terkumpul, para teknisi bertanggung jawab untuk menetapkan riwayat genetiknya dengan cara mengekstraksi DNA dari sampel yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya, DNA Polymerase Chain Reaction atau PCR adalah suatu teknik perbanyakan DNA secara in vitro yang memiliki prinsip yang sama dengan proses replikasi DNA yang terjadi secara in vivo. Nah, untuk apa sih dilakukannya proses PCR ini? Pada kasus kriminal dengan jumlah sampel barang bukti yang diambil di TKP sangat kecil dan kemungkinan mengalami degradasi, maka dilakukannya metode PCR ini. Lalu selanjutnya analisis CTR, Short Tandem Repeat. Tes DNA dilakukan dengan cara mengambil DNA dari kromosom sel tubuh yang mengandung area CTR. Tahapan DNA fingerprint, yaitu pengambilan sampel darah, rambut, sel epitel, daging, sperma, kuku, tulang, air liur, urin, dan lain sebagainya. Sampel DNA dimasukkan ke dalam mesin PCR, lalu amplifikasi atau pembesar sebuah set potongan DNA. Lalu primer amplifikasi tersebut digunakan untuk penjiplakan pada sampel DNA yang mempunyai urutan basa yang cocok. Lalu hasil akhirnya berupa kopi urutan DNA lengkap hasil amplifikasi dari DNA sampel. Kopi urutan DNA akan dikarakterisasi dengan elektroforesis untuk melihat pola pitanya. Pola pitanya ditransfer ke membran dan dilakukan pewarnaan. Finishing dari metode ini adalah mencocokkan tipe-tipe DNA fingerprint dengan pemilik sampel jaringan. Lalu keuntungan dari fingerprint tersebut yaitu dapat mengetahui kekerabatan karakterisasi dan sesuatu spesies organisme. Informasi ini bisa digunakan sebagai bukti kuat kejahatan di pengadilan. Keakurat DNA fingerprint sangat tinggi. Lalu kelemahannya, jika pelaku saudaranya kembar identik dari tersangka karena keduanya memiliki pita DNA yang sama persis sehingga menyulitkan proses identifikasi pelaku. Jadi kelemahannya pada DNA forensik ini lebih ke susah untuk membedakan saudara kembar identik dari tersangka karena kedua tersangka itu memiliki pita DNA yang sama persis. Jadi kayak menyulitkan proses identifikasi pelaku. Selanjutnya fungsi DNA fingerprint. Jadi setelah yang udah dijelaskan dari awal dapat disimpulkan fungsi DNA fingerprint yaitu untuk mengidentifikasi gen, untuk menentukan garis keturunan antara anak dengan ayahnya, dan untuk menyampaikan informasi dari generasi ke generasi berikutnya. Untuk mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu sebagai jarah tersendiri dalam kromosom. Dan itulah presentasi dari saya. Terima kasih.